Selamat datang di Share Vlog CLP yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan matematika dasar. Nah, ini karena ada request, ada minta penjelasan dari salah seorang subscriber Pak Yud yang ada di Ciamis. Itu menanyakan atau minta dijelaskan atau minta dijawab bagaimana soal-soal yang berkaitan dengan soal-soal yang Pak Yud tulis seperti ini. Tapi sebelum lanjut, bagi kita semua, tolong bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, dan Pak Yud diberi komentar. Untuk itu Pak Yud mengucapkan terima kasih. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Ya, kita mulai. Tulislah anggota-anggotanya. Jadi, diminta hanya untuk menuliskan anggota-anggotanya saja dari dari himpunan A, B, C, D, E sampai yang ke F. Sekali lagi, ini adalah mata pelajaran atau materi yang berada di kelas 7 SMP yang pada beberapa waktu yang lalu itu ditanyakan oleh seorang ibu dari Kabupaten Ciamis yang ingin minta penjelasan atau katakanlah bagaimana cara menyelesaikan soal-soal ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Yang pertama, tuliskan anggota-anggotanya. Pak Yud akan menuliskan langsung saja di sini ya. Jadi di sini A adalah, kita baca, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Langkah pertama yang harus kita pahami adalah apa itu bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan yang mula-mula dikenal oleh manusia, oleh orang. Jadi bilangan asli itu bilangan 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya. Bilangan-bilangan itulah yang pertama-tama dikenal oleh manusia untuk keperluan-keperluan hitung-menghitung. Nah, oleh karena itu, jika A adalah bilangan asli kurang dari 10, artinya semua bilangan-bilangan asli yang kurang dari 10. Jadi kalau Pak Id boleh tulis seperti begini, bilangan asli yang kurang dari 10 itu adalah 1, 2, kemudian 3, 4, dan seterusnya sampai dengan kurang dari 10. Yang kurang dari 10 itu kan 9. Ya, kita tulis 9. Nah, inilah bilangan-bilangan asli yang kurang dari 10. Kemudian yang B itu adalah himpunan bilangan ganjil positif kurang dari 16. Nah, sekarang yang harus kita perhatikan adalah bilangan ganjil. Kemudian positif. Apakah ada bilangan ganjil negatif? Ada. Oleh karena itu di sini pada himpunan B itu ditekankan ganjil yang positif. Ganjil yang positif itu adalah bilangan yang tidak bisa habis dibagi 2. Nah, kalau begitu, kita akan mulai jawabannya. Bilangan ganjil positif yang kurang dari 16 itu ya bilangan ganjil 1, gitu kan? Kemudian bilangan ganjil yang positif berikutnya 3. Bilangan ganjil yang berikutnya 5, gitu kan? Kemudian bilangan ganjil yang berikutnya 7. Dan seterusnya sampai kurang dari 16. Bilangan ganjil yang kurang dari 16 kan 15. Nah, kita tulis di sini 15. Jadi inilah bilangan-bilangan ganjil positif yang kurang dari 16. Kemudian yang C. Yang C itu adalah, kita baca, himpunan bilangan prima genap. Himpunan bilangan prima yang genap. Nah, kita tahu definisi atau katakanlah aturan apa itu bilangan prima. Bilangan prima itu secara sederhana bisa dikatakan begini aja. Bilangan prima adalah sebuah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan oleh bilangan itu sendiri. Ya, yang bisa dibagi oleh satu dan bilangan yang hanya dibagi oleh satu dan oleh bilangan itu sendiri. Nah, dan kemudian di sini yang genap. Jadi
satu-satunya bilangan prima yang genap hanyalah 2. Jadi ini kita tulis 2. Gitu. Kemudian yang D. Yang D itu kita baca begini. D adalah himpunan semua bilangan yang kurang atau sama dengan 9 yang bilangan itu adalah bilangan asli. Jadi semua bilangan asli, jadi kalau boleh kita artikan bahwa ini adalah semua bilangan asli yang sampai dengan 9. Sehingga kita harus tahu dulu bilangan aslinya. Tadi sudah disampaikan bahwa bilangan asli adalah bilangan-bilangan yang pertama kali ditemukan, barangkali ditemukan oleh manusia, itu seperti yang tadi, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya begitu. Itu adalah bilangan-bilangan asli. Dan kalau begitu, semua bilangan asli yang kurang atau sampai dengan 9 itu berapa? Nah, jadi bilangan-bilangan asli yang kurang dari 9 itu adalah ya 1, ya 2, ya 3, ya 4 dan seterusnya sampai dengan berapa? Karena di sini adalah kurang atau sama dengan, berarti sampai dengan 9, maka yang terakhir himpunan D itu unsur-unsurnya adalah 9. Begitu ya? Mudah kan? Iya. Sekarang bagaimana kalau yang E? Yang E itu adalah semua bilangan. Nah, semua bilangan mulai dari negatif 3 atau yang lebih besar dari negatif 3 dan bilangan itu sampai dengan 12, di mana bilangan itu adalah bilangan bulat. Artinya bilangan-bilangan bulat yang lebih besar dari -3 sampai dengan 12. Jadi kalau begitu, kita bisa tuliskan sekarang. Bilangan itu adalah yang bilangan bulat yang lebih dari -3. Tentu mulai dari -2. Kemudian -1. Kemudian 0. Kan? Kemudian 1. Kemudian 2. Kemudian dan seterusnya. Sampai dengan berapa? 12. Karena di sini kurang atau sama dengan. Berarti ini sampai 12. Ya. Mudah kan? Nah, seperti begitu. Kemudian sekarang, bagaimana dengan yang nomor F? Yang nomor berikutnya. F adalah semua bilangan yang bilangan itu kurang dari 10 dan bilangan itu bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang untuk menghitung, ya. Bilangan cacah, tapi yang kurang dari 10. Jadi kalau menghitung itu bagaimana? Kan mulai dari 0 atau tidak ada. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya seperti begitu. Jadi di sini dapat kita tuliskan bahwa bilangan-bilangan cacah yang kurang dari 10 adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan kurang dari 10. Kurang dari 10 ya 9. Begitu ya? Ya. Bagaimana? Mudah kan? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat.